Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Sayyidul hajjaz keluarga, laitis keluarga ingkang kula hormati, ibu-ibunya saat kula muliakan, alhamdulillah dengan izin Allah pagi hari ini saged kepanggih malih dalam keadaan sehat walafiat. Muga-muga niat saya dibarengi kali dan Gusti Allah. Shalawat salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang selalu membimbing kula panjenengan menuju kebahagiaan dunia akhirat melalui syariat-syariat agama Islam. Sebelum pelajaran, sebelum istighosah dan sholat kudu kita baca monggo sareng-sareng Fatihah. Nyuwun teng Gusti Allah muga-muga barokah istiqomah setiap rebo ngaji, hajat kula hajat panjenengan khususnya hajat Sohibul Hajjaz keluarga dikabulaken dening Allah Subhanahu wa taala. Paringi sehat panjang umur saged nambah ibadah, paringi rezeki kathah barokah halalan thayyibah, yassir lana ya Allah ziaratal Makkah wal Madinah. Muga-muga sing sakit-sakit ya Allah enggal paringi sehat. Muga-muga anak putu kula kali panjenengan menjadi anak cucu yang saleh dan salihah, manfaat ilmune kathah barokah rezekine, paringi jodoh ingkang tepat dunia akhirat ya Allah. Yang sakit-sakit paringi sehat ya Allah, paringi sabar ya Allah, ridho saged nglampahi perintah panjenengan ngetohi larangan panjenengan ya Allah. Sedaya paring tetepan iman Islam bi husnul khotimah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sedanten ahli kubur kula, ahli kubur panjenengan, khususnya ahli kubur Sohibul Hajjaz keluarga diparingi jembar kubure terami amal sae sepunten pinten-pinten lepate Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabil karim. Khusus syafil jamin sallallahu. Ghafarallahu lana wa lakum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Khusus untuk anak-anak kita, semoga menjadi anak-anak yang saleh-salihah, diparingi kecerdasan akal pikiran oleh Allah, dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari perbuatan maksiat. Muga-muga iso ngangkat derajat wong tua dunia akhirat. Kula panjenengan mampu menjadi istri yang salihah, menjadi orang tua yang bijaksana. Suami kita semoga menjadi suami yang saleh, yang setia, sehat panjang umur kata rezeki saged menghantar keluarga menuju surganya Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Al-Fatihah ila arwahi jami' masyayikhina wa mu'allimina wa dzawil huquqil wajibati alaina wa khususan man ajazani ya Syekh Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mursalin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidan nabiyyin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidas siddiqin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal mu'minin. Alfu alfi salatin wa alfu alfi salamin alaika ya sayyidal qa'idin.
ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الساجدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الذاكرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المكبرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الطاهرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الشاهدين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الآخرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا رسول الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا نبي الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيدي يا حبيب الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من أكرمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من عظمه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من شرفه الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من نذره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من اختاره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا من صوره الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد من عبد الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خير خلق الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا خاتم رسل الله ألف صلاة وألف سلام عليك يا سلطان الأنبياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا برهان الأصفياء ألف صلاة وألف سلام عليك يا مصطفى ألف صلاة وألف سلام عليك يا مولا ألف صلاة وألف سلام عليك يا مجتبى ألف صلاة وألف سلام عليك يا سجاد ألف صلاة وألف سلام عليك يا حكيم ألف صلاة وألف سلام عليك يا مدني ألف صلاة وألف سلام عليك يا عربي ألف صلاة وألف سلام عليك يا مرشي ألف صلاة وألف سلام عليك يا هاشمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا بطحي ألف صلاة وألف سلام عليك يا زمزمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا إلهامي ألف صلاة وألف سلام عليك يا أمي ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد ولد آدم ألف صلاة وألف سلام عليك يا أحمد ألف صلاة وألف سلام عليك يا محمد ألف صلاة وألف سلام عليك يا طه ألف صلاة وألف سلام عليك يا ياسين ألف صلاة وألف سلام عليك يا مدثر ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب الكوثر ألف صلاة وألف سلام عليك يا شفيع يوم المحشر ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب التاج ألف صلاة وألف سلام عليك يا صاحب المعراج ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد المحسنين ألف صلاة وألف سلام عليك يا سيد الكونين والثقلين
Al-Walfi salatin wal-walfi salamin alaika ya sahiban na'lain. Al-Walfi salatin wal-walfi salamin alaika ya sayyidi. Al-Walfi salatin wal-walfi salamin alaika ya khatimal anbiya wal mursalin. Al-Walfi salatin wal-walfi salamin alaika ya sayyidi ya nabiyallah ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Yaghfir lana wal muslimin. Ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Allah ya Qadim, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Sami'u ya Basir, ya Hafiz ya Nasir, ya Wakil ya Allah, ya Hafiz ya Nasir, unsurna wal muslimin. Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghis. Ya Hayyu ya Qayyum aghithna wal muslimin. Ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, ya Latif ya Latif, utubina wal muslimin. Ya Fattahu ya Razzaq, ya Ghaniyu ya Mughni, ya Fattahu ya Razzaq aladina wal muslimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qadra qadhilati adalidni ya Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adadi ma ta'allaqa bihi ilmuka minal wajibati wal jaizati wal mustahilati ijmalan wa tafsilan min yaumi khalaqtat dunya ila yaumil qiyamah fi kulli yaumin alfa marrah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya Rabbana wa ilahana wa sayyidana anta maulana fansurna alal qawmil kafirin. As-sawtuhum bil hayyil qayyumil ladzi la yamutu abadan wa tafatu ankumus su'a fi alfi alfi la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina wa hadana ala dinil Islam. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifu su'a illallah.
Bismillahi masyaallah, maka min nikmatin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sa'aluka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar zulman tahayyala. Sa'aluka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar zulman tahayyala. Sa'aluka ya Ghaffar afwan wa taubatan wa bil qahri ya qahhar zulman tahayyala. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, irhamna wal muslimin. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Aminallah, assalamualaikum ya Safwarullah, assalamualaikum ya Bashir, assalamualaikum ya Nadir, assalamualaikum ya Qadir, assalamualaikum ya Sayyidul Mursalin, assalamualaikum ya Khataman Nabiyyin, assalamualaikum ya Qaidal Khair, assalamualaikum ya Fatihal Bir, assalamualaikum ya Nabiyyur Rahman, assalamualaikum ya Hadiyal Ummah, assalamualaikum ya Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammad wa bijahi sayyidina Muhammad wa bi barakati sayyidina Muhammad wa bi syafaati sayyidina Muhammad anta qadiya jami'a hajatina. Diantarakan hajat ditebus ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ayo doa bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma qadi hajatina ya Allah, hasil maqasidana wa hasil ma fi dhamirina, innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma raddina bi qadaika wa sabbirna ala balaika wa awzidna syukrana ma'ika. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju wa ilaikal mustaqsa wa bikal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bab 2, nasihat yang terdiri dari 3 perkara. Kalau kemarin 2 perkara, sekarang 3 perkara. Bab ini memuat 50 nasihat. 7 diantaranya
berupa hadis, sedangkan selebihnya adalah asar. Masih ingat ya hadis apa? Hadis itu apa yang diucapkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kalau asar itu apa yang disampaikan atau diucapkan oleh para sahabat, ya. Sahabat. Yang pertama mengeluh susah duniawi, merendah diri kepada orang kaya. Ojo bisa-bisa. Nabi Muhammad SAW bersabda, man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'anna ma yashku rabbahu wa man asbaha li umuri dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah wa man tawadda'a li ghaniyyin li ghinahu faqad dhahaba sulusatinihi wa yakbar. Muga-muga kula panjenengan dijogo dening Allah tidak sampai melakukan yang seperti itu. Tirase Kanjeng Nabi, barang siapa di pagi hari mengadukan kesulitan hidup, sama halnya ia mengeluh kepada Tuhannya. Jadi ngadu, memang ini di bawahnya itu ada keterangan. Memang pengaduan harus layak disampaikan kepada Allah, sebab mengeluh kepada Allah itu merupakan doa. Sedang pengaduan kepada sesama manusia adalah menjadi alamat bahwa tidak rela dalam menerima bagian dari Allah. Esuk-esuk kabeh duwe kandha tanggane iku padha karo ngenyek Gusti Allah. Jadi sakjane kan kula kali panjenengan itu dikasih kesempatan yang luas loh sama Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, itu sepertiga akhir malam dari setengah 2, setengah 3, setengah 4 itu Allah itu turun ke langit dunia. Woro-woro. Sapa sing njaluk soge, sapa njaluk waras, sapa njaluk pangkat, sapa njaluk minta sing garai iku gawe kula ambek sampean. Wong tangi ngoyo tok turu maneh. Minta aja sama Allah, tidak usah sungkan sama Allah. Ya Allah, lek mboten panjenengan sing maringi kecukupan kula sinten, ya Allah, enggak apa-apa, bahasanya kayak gitu, enggak apa-apa. Ya Allah, pulang besok ya Allah, sing barokah lho ngono, aja soge tok, soge keblinger sampean. Semoga gak lebih ibadah, rasa-rasa gak kau ngaji, gak kau akhirnya sogene ndelurung, mumpung duit gak enak-enakan, kayak seneng-senengan, wis duwe bojo seneng medok. Mulai apa iku mang rezekine mboten barokah. Makanya wong lek ngerti niku hasinu di kitab Wasiatul Mustafa, hasinu awalakum bizakah itu luar biasa. Ya, jagalah hartamu. Ya apa cekne rezeki iki barokah, iso digawe nyumbang dulur, tangga, kanca yang membutuhkan, gak melarat-melarat itu ya apa caranya? Sudah keluarkan zakat. Pokoknya 1 juta selawe ngono ae. 1.000, 200, 2.500 mbek fakir miskin dengan melakukan itu yakin berkah. Gak ada kentekan duit. Gak duit gak entek-entek ono wis salah. Sudah keluarkan, ojo wedi melarat. Semakin kita kasih pada yang berhak untuk menerima, itu luar biasa. Rezeki itu koyo ya Allah gitu ya. Semakin kita keluarkan, ya Allah, rupane waduh, wis ditum 100-an, 200-an, fakir miskin dikasih sudah. Koyo entek duit. Ternyata usaha kita dikasih set. Terus jaluk tolong, lek wis ono rezeki, ono 25 juta sampean, ojo tolak-tolak daftar haji. Karena itu rukun Islam, dahulukan. Ya padha karo kurban ini. Larangan wedhus rek timbangi mobil. Larangan wedhus timbangi omah iso dikredit. Ngapa wedhus gak iso kredit? Sapi gak iso kredit. Iso. Nggih ta? Makanya ini muga-muga tak dongano kabeh oleh rezeki akbar. Ya, khusus didoakan untuk Mbak Eti. Gak usah menderita. Kakak saiki tau nyarep mesti. Insyaallah. Nabungnya lebih giat. Ayo, Allah mau pakson. Jadi kula warang ini yo. Rezeki untuk mau anak mondok, rezeki yang dikeluarkan untuk Allah itu ditabung sama Allah, dikembalikan. Jadi kan tidak percaya ada orang temen Abu Latifah sampai ngomong temen, ulang ngoten. Apa wis tak rewangi utang aku daftar haji. Jadi punya uang berapa? Nek kula dhewe juga, aku biyen kan daftar haji itu
duwe 10 juta, kurang 10 juta. Arisan kurang 2 wulan. Ya opo iki carane? Ayo tak siri sampean 10 juta. Akhirnya aku daftar. Terus tak lobby wong sing oleh arisan sampean aku lak nomor 11. Wonge aku butuh nomor 9 ya apa Bu tak ijol boleh. Alhamdulillah aku dipinjemi 1 bulan 10 juta langsung iso bayar. 1 bulan bisa. Oleh di duit karo. Karena yang kaya Gusti, itu yang tidak dimiliki kadang orang itu. Lah aku kate daftar ke anak itu temanku nuwun sewu ya, duit 1 juta saat itu. Anakku telu kuliah kabeh. Lek aku tak daftarno haji, aku gak iso kuliahno anak. Tak warang, iku lak menungso. Iku lak jaremu ah. Sampeyan kok biyen iki kok daftar haji, anak lunas, anak lulus sampeyan berangkat. Akhirnya anak lulus boleh gak daftar haji dhisik, sedangkan haji itu berjangka ya. Sing akhirnya anak wis rabi kabeh sampai tuwek saiki gak badal budal. Walaupun anaknya itu ditakdirno dadi wong sugih, di wong tuane didaftarno, ngenteni selama tahun leneh. Itu salah langkah namanya. Ane almarhum Pelaosan, Pak Yai Pelaosan itu almarhum yang ijazahi sholawat kubro itu, Abdurrahman itu ya. Iya, itu beliau mengatakan, lek ono wong kate tuku motor, durung daftar haji haram itu. Beliau mengatakan demikian. Jadi kula niku si omah kontrakan, daftar haji. Jarine apa sayang kumpul di Jembaran aku. Amin. Durung wajib awakmu lunga kaji Latifah. Tapi hatiku wis bedodok sama ini ya. Aku kepengen itu wis iso tuku omah kecil 4 sama 8 itu yang dibedali itu. Subhanallah. Saya ya itu sing tak cerita nang wong saking soroy uripku saat itu ya. Saya itu nyalani 7.000 sehari. 7.000 sehari tak celeng. Setiap bulan 210. Ya. Masya Allah mulai tahun 2006 2010 kalau niku saya kayak daftar iso daftar haji sik disili wong iku mau ditambah uang tabungan 7.000 itu. Iya, enggak, uang 7.000 ternyata enggak tak pakai, dibuat melunasin. Akhirnya kan aku tahun 2016 mau berangkat, tiba-tiba kan diundur, tidak mundur itu 2017 berangkat. Itu 2016 uang yang 7.000 itu tak calengi terus, baru diambil dan untuk melunasi. Lah, jadi Allah itu ngatur bukan banyaknya celengan sampean, tapi niatnya temen apa kak? Di situ. Makanya Allah istilah jeneng ngalek duwe rezeki jarene wong Jawa iku jawab banget. Plang-plang no kurban, plang-plang no haji, plang-plang no. Kenapa? Karena rukun Islam yang 5 syahadat, sholat, puasa, zakat, untuk si papa, haji bagi yang puasa. Loh, uang cukup itu saya banyak temen, banyak pendengar RRI macam-macamnya uang. Ustazah saya tanya ya tanya apa sampean? Saya itu kan masih hutang, punya hutang. Apakah saya boleh daftar haji? Boleh. Lah hutang saya ya apa? Sudah, hutang sing penting sampean gak niat ngemplang mesti iso bayar. Saya bilang begitu. Sampeyan utang apa? Ya saya rumah kan masih nyicil bos. Iya, jadi sing garai utang iku sampean dhewe. Apa omah durung lunas Joko? Kulkas. Kulkas durung lunas Joko, spring bed. Ya, mari ngono Joko sepeda sik lunas durung sale separuh Joko mobil. Kapan lunase? Iku jenenge utang digawe dhewe. Nah, itu loh perbedaan orang sekarang dan orang dulu. Nek wong biyen iku nyelengi waktu, nyelengi botol, nyelengi ini, nyelengi itu, terus lek wis nglopok dibangun. Lek wong saiki gak nyelengi utang. Rumah nempati tok urung bayar. Wis isine puwek, kulkas spring bed sembarang meja kursi utang, ono tulisan kabeh utang, kredit. Nah, salahnya orang sekarang itu seperti itu. Banyak salah itu. Mane kula ngeten, ponakan itu, "Lek aku pengen tuku motor kredit." Wandang kon lek tuku motor kredit.
kok iso sampean ngelokno gendeng aku? Iya, ngayakno wong sing usaha itu. Aku ngitung montorku iku 137 aduh 137. Ya, iku lek tak hitung kredit di atas 200. Berarti lek nyambut gawe nang wong sampean. Empeten. Duwene iku wis gawean iku. Ambek njaluk sing sugih Gusti Allah. Hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil, hasbunallah ni'mal wakil. Sing nyukupi sapa Gusti Allah. Iya. Nek kula wingi ae. Kate bayar omah sing tak tempati itu. Ya Allah sing sugih panjenengan. Dikai wiritan itu ya dodol omah. Ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik, ya Rahman, ya Rahim, ya Khalik sama Pak Toh itu 2 minggu rumah terjual. Masya Allah. Sakniki kula sik ndonga maneh, abi sik ndeleng tak kawon. Ayo Mas, mari ngene wiritan maneh. Omah kuwate roboh. Rumah yang dari dijual. Iya. Rumahku di Mendali itu dijual laku 2 minggu itu ya tak duwe kira sampai abine itu 80. Setahun belum 2 tahun itu sudah laku 170. Sudah 2 kali lebih. Iya. Wes kula ngono gak apa-apa, gak ngurus iku rezekine wong dhewe kula gitu. Subhanallah. Sekarang saya doa sama Allah. Allah, dia bisa bayar rumah iki ya Allah. Mosok saiki kesok dandani ya Allah. Belum, abine sen Gus Tamit sing sabar dhisik. Abi itu gitu, belum waktunya mungkin. Biasanya kalau aja saya itu dekir sendiri bisa. Tapi dekir yang utama itu kalau bareng. Contoh, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu 450 kula mulai sik perawan wis tak lakoni. Tapi ketika aku membutuhkan sesuatu, tak lakoni wong loro tangi bareng wong loro. Ayo Mas sampean 200 aku 250. Itu cepat kok kayak gitu. Alhamdulillah. Lama tak cepat. Sini lah Bapak Rida. Itu puji kacir loh. Iya. Jadi saya ambak jarno. Dari pagi aku ngomong. Jadi jenengan tak dongano semuanya banyak rezekinya. Kasih barokah. Ditakdirno ziarah Mekah Madinah. Kalau punya uang apa itu mang bahasanya? Pelang-pelang lagi sama Allah. Terus gak usah yang mewah-mewah, gak usah maksudnya pengennya rumah yang bagus, nuruti oma gak mari, nuruti mobil gak mari. Ada loh orang yang kayak gitu. Jadi beli dijual. Itu kan kredit, ditol cash, suku meneh. Itu hobi. Begitu haji itu kan panggilan itu. Iya. Haji itu panggilan, tapi kalau tidak diniat tidak bisa. Kayak seperti kakak mau ini tiap tahun, mulai dari kecil karena lahir di Jeddah. Oh ya. Tapi ketika saya tanya pada saat kamu haji tiap tahun apa yang kamu rasakan? Ya enggak, waktu kecil enggak ngerasain, pokoknya asal ikut aja. Tapi pada saat kapan kamu merasakan haji itu bahwa benar-benar bermakna buat dirimu? Saya bilang SMA. Ya sebabnya sebalik. Ya. Ada sebalik kan. Misalkan anak kecil haji terus ikut. Terus wis balik gak dihaji, hukumnya wajib ain. Paham jenengan? Sama orang tuanya gitu. Iya. Kenapa? Karena haji itu yang wajib itu kan ketika balik. Jadi kalau belum balik kan sunnah. Kalau sunnah maka dia sudah mampu. Kayak wong wis mari umroh, dia hukumnya wajib ain untuk dandang belajar apa jenis daftar haji. Kenapa? Karena dia sudah sudah mampu kan umroh. Makanya ini ada kakak di sana, sepupu itu. Latifah, aku mari umroh tapi durung daftar haji, keliru di koyo kula warang ngoten. Apa keliru? Ya bener daftar haji dhisik. Lah aku ditakdirno umroh dhisik, ya kok sampeyan kepengin niku. Ya gak apa-apa ndonga maneh. Punya uang 10 juta, entek meneh disili anak bingung. Sakhire dititipaken kula. Kali 3,5 juta. Ya Allah, entek kayu kula larang ini. Wis man sauri anakku tak buayano. Sekarang nabung ya ada 400, ada berapa ditabungno sudah dapat 11.400. Ya. Wis daftarno kok tak bayar kon Latifah. Gak lek sampe wis 20 tak tambahi gak apa-apa tak daftarno. Saya suka gitu. Wong Pasuruan dia jamaah-jamaah pengajian yang mau berangkat haji worong-worong ditol. Ini cobone wong kate haji itu kadang-kadang Indonesia. Mau daftar haji, ono ditokno motor kakak mufakat, biasanya 100 dikena 30 kayak gitu, akhirnya gak berangkat. Itu banyak yang hancur wis salah. Ada yang mau daftar haji tiba ono omah butuhan,
Jadi dia ono omah sudah juta, akhirnya dituku, akhirnya aduh sampean kena penggoda itu lu fata morgana, itu kehancuran fantadius saah kalau saja nonton. Jadi banyak teman-teman itu yang ya curhat-curhat, akhirnya ya gitu, wes sampai lek purun maupun apun pulau, insyaallah muka-muka dikai baru gitu. Jadi alhamdulillah kita arahkan sedikit demi sedikit. Sebabnya kayak gitu itu rupanya biasa, tapi hadisnya nyata di kitab apa kemarin di target ya sudah diterangkan Mbak, yaitu tadi kalau sudah 5 tahun cukup nggak daftar haji, maka dibalik sama Allah rezekinya itu akan hancur. Itu namanya fantadiusa, tunggu hari kehancurannya. Nah itu, ini ibu-ibu muka-muka dikai hati yang pula sudahlah. Yang bahasane Bu Latifah pelang-pelang no. Ponaan kula nggih ngoten. Ponaan. Daftar haji sampean. Kan daftar haji. Kok diwale kon melarat kon kula warung. Yo ngono ale ngomong. Yo iya, sampean nek kate kon ono kabudal-budal. Akhirnya sudah. Sekarang alhamdulillah pesannya dikasih. Oh yang di rumah ibu itu. Yang anu lagi dipanggil. Oh yang dipanggil itu. Terus pokoknya kula sanjang. Sudah bismillah saja. Seperti kurban. Jenengan koyo wakut sekali belum berhasil, 2 kali tahun ini belum berhasil, tahun lagi belum berhasil, saya berhasil tahun ketiga untuk kurban. Setelah tahun ketiga, yaitu tadi keberhasilan di tahun ketiga, maka apa namanya sekarang dikasih mudah. Lancar semua, tahu ya, tidak tahu. Kenapa? Karena hati yang minta sama Allah. Kok ya haji Bu? Yang itu haji. Terus di sana doa yang benar. Ya Allah takdirkan aku berkali-kali. Allah tidak pernah membayangkan saya balik-balik ke sana. Mas gak ada duit. Umrah pertama kan gak ada duit. Gara-gara anakku dikasih hadiah. Dikasih hadiah sama suaminya. Parang bojomu aku melok. Iya. Akhirnya berangkat juga. Yang kemarin juga gak punya uang sebenarnya. Iya dah, ngajak teman alhamdulillah lebih dari 10. Aku diajak berangkat. Ini sudah insya Allah perkiraan September. September itu apa namanya sudah mulai dibuka. Insya Allah September. Ini sudah banyak yang telepon. Latifah kapan dibuka berapa harganya? Kita belum tahu. Kenapa? Mestinya mahal. Sebabnya kapalnya kudu diisi separuh. Jaga-jarak itu. Iya itu. Tapi makanya katanya mantuku ingin tak warak. Gimana man? Katanya September tapi gini. Waduh, orang mau apa enggak? Kira-kira kalau 2 kali kan, kalau biasanya 27.500 itu sudah 15 hari kita. Nah, kalau Madura itu memang alhamdulillah murah, persaingannya banyak. Di separuh nih, ya mungkin bisa 50 tuh. Umrah itu bisa 50, kira-kira alhamdulillah akhirnya banyak yang datang. Luar biasa. Oh mana Mbak Diana? Alhamdulillah. Ini di Madura apa di mana? Di sini Bu. Di sini Bu. Badin gimana? Coba mau budak Badin. Budak nanya yang Badin yang bagus. Kalau di sana jelas Mbak. Tadi saya balas. Bagus yang jelas. Oh Badin juga jelas ya? Iya, jelas. Alhamdulillah. Tapi punya gambarnya Mbak Diana berapa teh bagus. Bapak gimana Mbak Diana? Datang. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Telepon kok bisa Baji jabatan 2 Iya. Semoga anak sehat bisa ngaji lagi. Amin insyaallah. Kita doakan kok semuanya kita doakan. Nah, ya. Jadi jenengan kali kula lek punya masalah apapun, ayo belajar curhat pada Allah. Ya, belajar curhat pada Allah. Jadi jare ngene kan ngene. Bulan tiba jarene wong loro iku lek dosane dhewe. Lah apa dosaku kok moro-moro loro? Kita tidak tahu dosa itu. Tidak terasa dosa itu. Kadang-kadang ditelok wong tuane meneng dosa. Ditelok bojone api-api merem. Pura-pura tiduran padahal enggak. Itu dosa itu. Loh, banyak kita itu dosa. Wis krungu zuhur, krungu adzan, api-api gak krungu pisan. Saya dulu ditinggal. Loh, dosa itu. Kita gak terasa kayak gitu.
Kadang-kadang mangan kok ngene sih. Iya. Tidak bersyukur. Iya, gak bersyukur belas. Masya Allah. Jadi dua masalah sekecil apapun, ayo belajar mengadu kepada Allah. Terus memperbanyak istighfar. Ya Allah, ya saya itu gini. Aku adalah anakku kayak gini tuh. Saya tuh nangisnya sama Allah. Ya Allah, mungkin aku pernah menyakiti hati orang tuaku. Mungkin aku pernah menghina orang tanpa terasa. Mungkin banyak mungkinnya. Ya, maafkan dosaku ya Allah. Tak sepuro dosanya anakku lo ya. Jenengan sepuro dosanya anak. Gitu. Akan dibukakan pintu semuanya, pintu rezeki, pintu apapun kita minta sama Allah. Bener itu. Ya. Oh angel sih, aku kuliah anak-anakku gak tani bengi ku loro, hatiku nemen loro. Kenapa seni guruku itu gini? Tanda salah satu yang sangat bisa dilihat itu tanda ilmu manfaat itu kalau sholat malam gak dibuka. Bangun sendiri, karena orang itu li'anal ilmah hayatul qalbi. Hidupnya seseorang itu dari hati. Dengan ilmu. Adi atine kula mbek sampeyan niku urip lek duwe ilmu. Tandane ilmune atine urip, ilmune manfaat. Salatnya jamaah. Malamnya istiqomah. Qur'ane dibaca, doa dilaksanakan, dijaga lisan, banyak zikir. Opo ngerti aku urip iku masa dilu. Aku urip iku tujuannya mau mati. Apapun yang kulakukan sekarang besok di akhirat bakal dimintai pertanggungan. Dapat rezeki banyak. Ya tadi itu hasinu amwalakum. Keluarkan zakatnya. Ada orang yang tanya, "Bu Latifah pamane yo aku nyelengi saiki aku duwe-duwe 1 juta tak lebono bank. Manene nyelengi mana duwe mana 1 juta tak lebono bank sampai 1 juta. Terus apakah itu setiap tahun saya harus mengeluarkan zakatnya? Tidak. Karena sudah sampean keluarkan. Iya. Mane ana wong suwoge saking sugene benulan nyelengi emas 1 kilo. Amin. Kawin tepak aku. Ya, sudah dikeluarkan, sudah masuk sampai segudang. Apakah dia termasuk menyimpan? Tidak. Kenapa? Karena sudah dikeluarkan. Sampeyan saiki kali kula, saking gemine, saking kepingine soge, nyelengi saulan kono masak gram. Meneh 2 wulan bendina wis tukokno digawe jare nek digawe lak gak kalau sudah 80 gram emas 24 karat ya apa wajib dikeluarkan 2,5%. Tidak boleh digawe duduk itu tidak sama saja kalau sudah dimiliki dalam 1 tahun begitu ya tergane gitu. Jadi kudu paham sih ngono-ngono iku. Sajane itu keterangannya kan di kitab targhib kita sudah khatam. Ya, bahkan 2 kali tuh kitab targhib itu kita pelajari. Jenenge ping pindho aku ping 50 ae gak apal-apal. LALI. Nek nyadet LALI kita. Iya. Nah, ya kasihnya itu kan di Wasiatul Mustafa. Ya. Terus wazawidu mardakum bisadaq. Oh, bukan di targhib lek kasih itu. La ini kuli annal ilma hayatul qalbi itu di Wasiatul Mustafa ya. Jadi, lek kepengin rezeki ini lancar gini ku au tanah sakate. Oh, ya apa nek wis ana sing engong-engong. Nah, Assalamualaikum Bu, aku sing ngaji, maaf ya. Latifah, fotonya mana sih? Tulisan dagangan nih. Sudah tadi malam minta foto, aku lupa. Pas ngaji aduh ngantuk aku. Jadi ngajiku tak kayak cepet-cepetan, jadi habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji gitu loh. Habis subuh ngaji, habis maghrib ngaji. Wis ngaji terus wis menggunakan waktu sampai awak iki sia-sia dalam hidup ini. Ya Allah, alhamdulillah masih dibutuhkan. Wa zawidu mardakum bisadaqah. Loro gak waras-waras sing ane sedekah. Nah, gitu aja. Wastaqbilu amwajal bala bidu'a wa tadarru. Hadapilah gelombang cobaan. Aku lho wis ngetokno zakat, aku lho wis sedekah, aku lho wis salat bengi, aku suwine wis kok sik ono cobane ae ndak mari-mari. Gak dicoba anak, coba bojo, gak coba bojo, dicoba mara tuwa. Gak dicoba mara tuwa, dicoba tangga. Terus ada saja. Maka jalan keluarnya 1 perbanyak doa.
Ya Allah, dosa napa sing kula lampahi ya Allah. Kula niki jupone kanten astagfirullahaladzim. Sudah ngadu aja sama Allah. Wattadarru dan dekatkan diri Anda kepada Allah. Kurung adzan dan sholat. Lah seperti itu. Ya, carane ngono. Itu bukan aku sing ngomong ngono iku, aku mek bali Bu Ani nggih menyampaikan itu kata Rasul. Kita bisa dibuka itu halaman berapa itu? Di kitab Targhib, bukan kitab ini. Nah, itu. Mane lek ana wong esuk-esuk kok ya wadul-wadul ya apa sih urip iki kok kaya ngene ae. Lah itu sudah berarti gak terima karo takdire Gusti. Ya sudah makanya jenengan kali kula tangi turu alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu karena kita bersyukur. Karena orang itu begitu. Insyaallah alhamdulillah sedikit panjang umur ya Allah dan gitu. Nikmat. Nggih. Terus besar tak nikmati urip iki ya Allah. Alhamdulillah sedikit sehat. Paling keluarga sakinah mawaddah warahmah, rezeki barokah ya Allah. Muga-muga sampai anak putu, kanca-kanca dulur-dulur semuanya disebut. Jamaah-jamaah pengajian, pendengar-pendengar siapapun yang pernah ngaji dengan aku ya Allah berikan keberkahan, berikan kemudahan. Wes jual semua apa saja didoakan terus ya. Apa ojene barokah. Alhamdulillah. Yang kedua, barang siapa di pagi hari merasa susah karena urusan duniawi, iku mangko sing pertama kesulitan hidup. Uripku kok ngene sih cukup gak entek. Saiki duniawi, berarti ia juga benci kepada Allah. Duh, ya opo? Nggih. Di sing dipikir itu ya apa ngene iki? Durung bayar iki, durung iki sampai niku. Mari tukaran karo bojo. Wong lanang opo? Ore bojomu rek. Iki nek iso jangan sampai. Kita itu alhamdulillah kula banyak teman-teman perempuan-perempuan yang luar biasa. Perempuan sing gak nada nang wong lanang. Perempuan yang kuat. Banyak teman-teman saya yang kita kayak gitu. Kula warah. Ada perempuan itu yang kayak Sayyidah Khadijah. Perempuan yang kayak Sayyidah Khadijah itu perempuan yang kuat. Jadi ini anak saya apa? Mbak Desi. Businessman. Workaholic. Ayo, Gila. Pokoknya Sayyidah Khadijah itu kan ekspor impor. Pengusaha. Tapi beliau tidak pernah mengeluhkan hartanya habis dibuat untuk jihad, itu tidak pernah mengeluhkan. Kadang-kadang wong wedok itu banyak orang-orang itu bilang, ya duit wedok, Bu Latifah duit lanang. Aku paling gak seneng ono wong kaya itu. Jangan. Saya pernah ngaji di kelompok pengajian Sabilillah, pokoknya di Sabilillah itu biasanya gurunya siapa, kok nggak bisa baru saya dipanggil. Itu ada yang tanya, kalau saya itu gimana Bu Latifah? Gaji saya sama suami saya itu kecil, gedean aku, saya bagaimana? Saya tak terang tentang Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu pengusaha, perempuan yang cantik jelita, Masya Allah, kaya dermawan, pokoknya luar biasa, perempuan yang hebat ya. Sayyidah Khadijah itu Masya Allah. Tapi sekalipun belum pernah mengucapkan wong lanang opo riko cak tahu. Sampai nek kata rewangi mangan opo ndak pernah. Saya itu dulu mengidolakan. Itu dulu kepengen beneran. Kepengen aku kayak gitu jadi ini. Nek ana wong wedok taat nang ngene wong lanang karena memang mencukupi apapun yang diberikan. Kayak nafkah zahir batin. Terus wapi nang wong lanang itu jempol. Tapi ada orang wedok, ya Allah, nggak tahu dikek blonjo, nggak tahu dikek yopo, sing lanang ini, sudahlah. Tapi dia tetap menghormat, dia malah, Masya Allah, timbangnya aku jaluk nang bojoku, lu ya api aku memberi. Lah, iki sing ini wangel golekne wong wedok koyo ngono. Sebabe wong wedok kuat ya kayak gak kuat ngomong. Lambene iku tak rewangi sopo lah itu entek awake dhewe iki entek pahalanya sudah habis ludes wis insyaallah. Muga kula kali panjenengan mampu menjadi mar'atun sholihah, mampu menjaga lisan ngira. Jadi wong wedok ku oleh kerja bisa kerja dengan izin suami. Makanya
kan kata-kata yang ini, Mas ini duitku loh ya. Belanja di. Yo, astagfirullahaladzim. Ada yang kayak gitu. Aku di RRI sering ditanya kayak gitu. Nah yang kerja aku kok Bu Latifah bagaimana gini-gini, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan itu. Kadang-kadang aku gak kerasa juga melok muring-muring. Kok anak duit lanang, duit wedok itu. Walaupun sebenarnya memang ada itu keterangannya kayak gitu. Kan gini. Banyak permasalahan sebenarnya. Contohnya apa yang disampaikan oleh Gusti Allah ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kamu perempuan pakaian dari suamimu. Suamimu juga pakaian dari lah. Lek dhewe buka kejelekannya suami berarti buka pakaiannya sendiri ketok elek. Ya, mana sudah disyukuri aja kerja bareng. Dulu Pak Toha kan manten anyar itu Pak Toha sing kerja gitu. Terus ketika sudah selesai kula sanjang pasar nono Mas sampean niatono ibadah ngeterno aku pengajian podo wae. Masane aku ngojek yo bayar. Masane aku numpak motor meneh Grab di uang ngeterno aku yo bayar. Sama saja kita kerja bareng. Nah gitu. Jadi ndak ana duitmu duitku itu ndak ada. Ya duitmu ya, duitku. Kula sanjang sama ambilnya. Aku mati sing ngepek donyaku sapa nek tak sampeyan. Sampai mati. Jadi podo, ndak usah kayak apa. Pokoknya kayak anak piro. Gitu. Oh, bagaimana nih? Wis paling enak rezekine wong wedok piro, jenenge lanang piro, satu kumpulkan, keluarkan zakatnya dulu. Misalkan sing wedok 10 juta, sing lanang 4 juta. Ya. Tokno iku zakate. Setelah itu bagian untuk orang tua suami berapa, untuk orang nanti wong tuamu, wong tuaku ya, wong tuamu. Jadi enggak ada iku baru tuaku itu gak oleh ngene. Kita satu sudah dalam itu. Terus dulure apa namanya? Dulurku misalkan iki tak kei sakmene, dulure sampean sakmene, lah wis ini tetangga berapa sudah masih. Sebagian disimpan. Sebagian dibuat usaha, opo sebagian disimpan, lek ono apa-apa cek mboten. Kalau ada yang disimpan, lek gak disimpan den itu. Kula super gitu, debat-debat sama orang-orang di RRI itu pertanyaannya kadang-kadang gelurung ngalor gitu. Ya, kamu jenengan kali kula dikek kuat oleh Allah ya. Kita dikasih ilmu yang manfaat. Jadi rupanya ngaji kayak gini, ya mosok sih jangan mosok. Coba sih Allah beri aku kekuatan. Tapi macamnya saya udah ngomong ku enak, ngelakoni itu solo. Orang ngaji itu yang saya buka gampang. Maksudnya ngene. Uang iso ngandani uang itu dia itu dicoba dhisik. Jangan merano masalah sholat gitu ya. Wow, kita sholat wah, kalau dia merasakan dulu seperti itu. Menerangkan tentang masalah rumah tangga gitu ya. Aku mulai mesti dicoba rumah tangga. Sing Pak Toha cocok ngene, sing gak ngene. Terus akhirnya sekarang itu kan gini. Mas, iki mangajine ya apa ya pilih. Itu kita saling. Nih mangajine apa sih? Nah gitu. Ini bener. Jadi makanya itu gini. Seseorang itu yang ngomong dia belum bener yang diomongkan sebelum dia dikasih cobaan. Lebih seru rasanya ngomong itu ini. Iya percaya, aku sudah melakukan kayak gitu. Karena masalah zakat itu, kula saged ngomong karena saya sudah merasakan. Kaya apa biyen uripku sengsara ya Allah kayak gitu. Dodol es, dodol peyek, dodol opo semuanya. Selamatnya saya tuh nikah sama podo tuweke. Maksudnya podo tegese podo. Waduh ya apa yang akhirnya mari berangkang sampai gak karuan ya. Akhirnya rasanya bisa dirasakan. Jadi nih duwe omah ngono tok iku sumpun nang opo biyen kontrak. Lho kayak gitu lho. Itu lah seperti itu. Kula warane ngaji itu. Saya jendelok saiki rek ndelok biyen kaya opo. Nah, makanya itu ketika kita mau bersyukur, kita mau mengadu sama Allah, insyaallah Allah kasih jalan keluar. Nggih. Lah niki masalah apapun. Jadi lek ana wong esuk-esuk urusan donya wis mulai wis bentrokan dalam rumah tangga wis salah bojo gak enak, ngene gak enak, mbekan tangga krungu ya ora
enak. Itu berarti benci sama Allah. Cek nggih. Ayo nanti saya Yang malu. kedua tadi apa Bu? Kenapa? Kesulitan hidup. Ya, yang kedua ini merasa susah karena urusan duniawi. Yang ketiga, merendahkan diri kepada orang kaya. DP nawang soge. Ya Allah, jangan sampai. Jadi karena hartanya, jadi dia itu mendekat bukan karena apa-apa. Cek ini aku dikei apa-apa gitu loh. Ya, lesnya nyambut gawe, ya niatnya nyambut. Ojo, kadang-kadang kan ono awong ku ngelem-ngelem kesini, apa tujuannya dilem-lem, cek ini meretek, ngerti asalnya. Saya ngantuk dulu. Iya bisa. Ya. Jadi dia itu ke situ cuma ngomong-ngomong, aduh, misalkan, aduh, sampai itu cek cantik, sampai itu cek gini, tiba-tiba kok kelambi pen api apa ini, dia mulainya kepingin di kamarnya apa, atau pokoknya mendekat kepada orang yang kaya, kepingin hartanya, bukan karena silaturahmi atau bukan karena lillahi ta'ala. Padahal faman kana yarju liqa arabi falyakmal amalan sholihan. Ya, amal soleh itu amal yang ikhlas hanya mengharap ridha dari Gusti Allah. Begitu. Kemudian di sini dilanjutkan keterangannya. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Ala u'allimukum al-kalimati allati takallama biha Musa alaihissalam hina jawaza." Langsung terjemah saja. Bukankah aku belum mengajarkan kepada kalian kalimat yang diucapkan oleh Nabi Musa alaihissalam ketika menyeberang laut bersama Bani Israel? Kami menjawab, benar ya Rasulullah. Beliau bersabda, ucapkanlah, ya Allah, hanya untukmu ini, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, yang sudah dibaca bareng-bareng selawat kubro tadi. Masih ingat Bu? Sing selawat kubro tadi loh, istighosah. Ya. Itu ternyata doanya Nabi Musa. Iya. Itu artinya ngenten, ya Allah, hanya untukmu segala puji. Kalau biasanya aku bilang, karena pujian sesama manusia tiada guna. Dilem sama ini puji hebatnya, itu tidak ada guna. Pujian itu hanya untuk Allah. Orang itu bisa ini, bisa itu, kalau tidak dikersakkan Allah gak bisa. Sama dengan yang tak ceritakan tentang orang yang 500 tahun dikai untuk ibadah tok. Iya, di gunung itu ya. Ketika mati sujud, kan masih hebat tak? Maka ketika dia dikatakan udkhulul jannata bi rahmati, masuklah Anda ke surga karena oleh rahmatku. Dia mendelik, hah? Bukan karena ibadah, tapi karena rahmat Allah. Akhirnya kamu tidak percaya, ditimbang dengan rahmat Allah, mata sebelah kiri saja amalnya sudah habis. Nah, di kulon jenengan iso ngaji niki digeleng di Allah. Iso sembarang itu karena dikasih kesempatan, karena dikasih rahmat oleh Allah. Makanya kesombongan di hati harus muncul titik pandang, muncul titik pandang, sesuai teror gitu. Karena memang kita itu manusia itu suka kayak gitu, suka dimanja-manja, suka dilem-lem. Aduh cantiknya tambah dadi, ya nah. Aduh lomani merotoli, ya seperti itu. Hancur semuanya itu nanti. Ya. Jadi ya Allah, hanya untukmu segala pujian. Lain tak tambahi, karena pujian selama manusia tiada guna. Nah, gitu. Hanya kepadamu lah tempat mengadu. Engkaulah tempat minta pertolongan, dan tiada daya upaya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah yang maha mulia dan maha agung. Jadi itu doanya. Ayo Bu, dibaca Bu. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal musta'an wa antal musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini ada burannya kalau di doa istighosah itu. Allahumma lakal hamdu wa minkal farju. Nah, wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an gitu. Di sini wa antal musta'an, ya ada apa-apalah. Sing penting karepe podo. Al-A'mas berkata, setelah aku mendengar kalimat-kalimat itu dari Syakik Al-Asadi, bangsa Kufa, dan dia menerimanya dari Abdullah niki jenenge sanad, maka aku tidak meninggalkannya.
Jadi terus diwaca Allahumma lakal hamdu wa minkal warju wa ilaikal mustaqaa wa bikal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, dibaca 3 kali itu ngarai kaloro ati. Tapi ya kudu ngerteni artine, dibaca tok ya karo. Jadi harus kita itu paham dengan apa yang kita baca. Kemudian dia berkata, telah datang kepadaku seseorang yang datang ketika aku sedang bermimpi. Dia berkata, hai Sulaiman, tambahkan kalimat-kalimat itu dengan kata-kata wanastainuka ala fasadin fina wanas'aluka solaha amrina kulli. Yang artinya, dan kami mohon pertolongan kepadamu atas kerusakan yang menimpa kami, dan mohon kepadamu kemaslahatan dalam seluruh urusan. Jadi bisa setelah doa Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqaa wa antal musta'an wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bisa ditambah wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka solaha amrina kulli. Lek ne mboten saged ya dibaca yang bisa saja. Waduh, panjang ya. Dan wis mandek iki mangko, lah kok sik tambah meneh. Tapi kali titik sabar dulu ya. Wis kadung iki. Barang siapa yang sedih karena perkara-perkara dunia, ini keterangannya tadi, maka dia sungguh-sungguh marah kepada Allah. Esok-esok cerita masalah iki, masalah kehidupan sing soro dan lain sebagainya itu tidak boleh. Karena tidak rela kodok dari Allah dan tidak sabar atas bencana darinya, serta tidak iman pada qadar darinya. Hal ini karena segala yang terjadi di dunia itu adalah berdasarkan qadha dan qadar. Ibu kudu weruh perbedaan qadha dan qadar. Jadi qadha itu ketentuan Allah di zaman azali. Sampeyan kali kula durung lair wis ana, ya. Jadi ketentuan Allah di zaman azali yang bisa dirubah dengan doa, dengan amal soleh. Kalau qadar, ya, qadar itu sama dengan takdir. Jadi ketentuan Allah di zaman azali dan sudah terjadi di dunia ini. Wis kadung dirapeno lha iku ya wis iku takdirmu rasane wis. Gak usah. Getun aku oleh rikoda. Anakmu piro telu. Oleh sudah syukuri apa adanya. Ya, sudah dinikmati aja, ya. Kadang-kadang orang itu kan ya udah nerima, makanya normalnya menungso lek duwe wong wedok ya kepingine duwe bojo sing ganteng, sing soge, sing roman, sing sayang, gak kereng, ngono. Iya ta, Bu? Sempurna, tapi tidak ada yang sempurna. Nek wong lanang kabeh ya kepengin duwe wong bojo sing ayu, sing sabar, sing roman, gak nyocot ngono. Itu sudah normal, itu sudah seperti itu. Ya, tapi wis taksir ngono, ya sudah. Apa jadi Gusti Allah karena Gusti Allah. Pencolotan lah ngaji. Ya, kalau pencolotan anak kecil itu memang muntah. Ya, biasanya. Sabinap ya. Dan barang siapa yang merendahkan dirinya karena orang kaya, jadi direndah-rendah awake, lek jare wong biyen jare wong banget keset ngono lho Bu. Jongos. Ya. Karena kekayaannya, pokoknya duit. Maka sesungguhnya dia telah kehilangan 2/3 agamanya. Segala sesuatu jangan hanya diukur dengan uang itu luar biasa. Iya, saya itu merasakan kayak gitu. Kadang-kadang ngaji dapat apa, dan dapat apa-apa, dapat kadang-kadang nang ini saya ya nambah wong suwe, kadang-kadang ke pengajian, bayang moyo, oleh wopo ngono, kalau wopo ngono. Mulai tadi kena boyoko. Kadang-kadang nang itu gak duwe koyo gak kalau wopo sembuhan di orang sama motor itu. Kalau kita tidak membayangkan sudah rezeki semuanya apa jare Gusti Allah. Temenan itu. Saya tuh ngaji Ramadan itu ya, siaran itu di radio Denta itu. Wong kampung itu ada yang bilang, sing duwe itu kondo tembul. Berarti aku ditakoni wong, sampeyan nyeluk bulati Pak, bayar piro wani ngono Bu. Enggak, orang itu kok dhewe kok.
Aku lo gak bayar, berarti fasa ulang siaran di RN gak tak bayar, berarti toko dewi. Iya bener. Mau ngajian di pulau kepengen mensiarkan agama, bukan untuk mencari rezeki. Tapi pulau di bukan di di pengajian manusia baru pohon, manusia baru gedang, manusia baru semua orang itu apa saja dapat. Aku sampai kadung guyu. Yo Allah, poso-poso mau nggak nasi dua apa-apa, aku ya gak punya segalanya dikasih sama Allah. Ya Allah, boten Pak, pulang jangan kepingin pengen ngaji sudah tahun kemarin belum ditakdirkan sama Allah. Sekarang baru ditakdirkan. Pun ngereken omongai wong-wong kaya ngono iku. Belajar saja kan. Nggih, berarti Pak, makasih. Ya sudah selesai sekarang tidak ketemu lagi sudah. Kok nggak kepengen. Berarti kalau ada waktu diisi lagi ya iya insyaallah. Lalu gak mau beri. Ini kadang-kadang apa ya? Sudah. Jenengan kali kula golek ae pasrah itu saya penting tetap usaha. Yang terakhir, syariat hanya membolehkan memuliakan manusia karena kebaikan dan ilmunya saja, bukan karena kekayaan. Jangan menghormati orang karena kekayaannya, bukan karena kekayaan. Oleh sebab itu, barang siapa yang memuliakan harta kekayaan, karena kekayaan manusia itu titipan Gusti Allah. Iya, benar. Memuliakan harta kekayaan berarti telah menghina ilmu dan kebaikan. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu qaddasallahu sirrah mengatakan, segala tingkah laku setiap orang mukmin. Jadi jangan kali kula kudu semerap Syekh Abdul Qadir Jailani itu cicitnya Rasulullah. Ya, beliau termasuk ya. Segala tingkah laku setiap orang mukmin harus berdasarkan pada 3 perkara: melaksanakan segala perintah, menjauhi larangan, dan meridhoi qadar. Nah, ini qadar itu apa tadi? Takdir. Takdir itu apa? Ketentuan Allah di zaman azali dan terjadi. Kalau sudah terjadi, sudah tidak bisa. Wis ojo kate dinyang wis takdire ngono. Sopo kepengin sopo kepengin dadi wong melarat. Kabeh kepengin dadi wong. Semuanya kepengin jadi orang sukses. Tapi ini lah, wae dadi takdir ya apa? Lah sudah disuguh salah wis melarat telongso, loro-loro. Salah wis loro ngreso, loro-loro. Loro-loro. Seperti itu. Ini lah kayak wong loro. Apa iki loro? Oh, dikongkon isti. Kalau kita tahu rahasia sakit, jenengan seneng sakit. Kenapa? Orang sakit itu diparani 4 malaikat. 1, malaikat mengambil rasa lazat di lidah. Jenengan kali kula iso mangan enak boleh duwe ilat. Lek rasa diilat iki dijoko, mangan apa sembarang gak enak. Sate lo pahit, duri lo. Sebab nikmat sudah diambil. Yang kedua diambil nikmat mata. Yang ketiga diambil nikmat seger waras. Yang keempat diambil dosa. Malaikat ini situ-situ datang. Makanya lah orang sakit itu marah-marah rasanya ilat itu pahit. Mangan sembarang. Kenapa? Karena lidahnya ini nikmatnya udah diambil. Mulai mangannya gak enak, malah ketok cowok. Tenaganya tidak ada karena tidak bisa makan, lemas. Akhirnya diambil dosanya. Tapi kalau sudah mau sembuh, orang itu nikmat lidah dikasih. Makan pohon enak, makan sembarang enak. Sing akhirnya cenger. Ngerti cenger? Iya. Matanya sudah ketak segar, tenaganya pulih. Malaikat yang ketiga, keempat bilang, ya Allah ini dosanya gimana? Buang aja ke laut. Mulai mari loro dosanya entek. Gitu loh. Oke, Mbak Diana, sabar nih. Mbak Yuli sudah selesai. Sudah habis dosanya, Mbak. Jangan buat lagi tapi. Yang mata tadi bersuara supaya yang mata tadi tuh nikmat mata, nikmat cahaya mata, cahayanya diambil. Maline kata apa mang jadi aku? Cowok. Bahasa Jawa niku cowok. Jadi ketika cekung.
dikembalikan, maka jadi cenger loh, cowok cenger. Bahasanya itu kayak gitu. Iya, iya. Subhanallah, luar biasa, dikembalikan. Dosa diguang ke laut. Dikaya apa dosa itu memang diguang? Katanya ada ini, boleh percaya boleh tidak, konon itu dosa-dosanya itu tadi dibuang jadi buaya. Buaya. Konon katanya. Mergane buaya itu akeh, oleh dosane. Buaya darat. Allahu Akbar. Misalnya kalau saya kayak pagi-pagi kadang kok cak adem udah itu gimana? Ya enggak apa-apa, ya mau adem ya kemulono. Kan gak ngerti loh. Belajar aja saiki ngene. Alhamdulillah adem ya Allah. Alhamdulillah, ganti kata-kata Ganti ya. Ganti. Ya Allah Mas, adem ya Mas. Sebulan Alhamdulillah adem aja telan. Itu gitu biasanya Mbak Abi. Adem ya. Iya, Boleh anget-anget lepon-lepon gini. Iso nang. Itu kesempatan kita loh ya, kesempatan yang sangat langka Bu. Belum tentu udah tua kali. Iya. Iya. Kalau kan tidurnya sendiri ya. Anjane lek tuanya no. Saya tuh merasakan tua itu sekarang tuh ya. Wong ini Mas ya rasanya wong tua itu ya. Tidur bareng ongkep. Kadang-kadang itu mas sholat gitu. Api nih gini, Mi sampai ini gue lek gak bisa turu kan, misalkan aku gak bisa tidur. Di sini tak bukai bojoku dan Mas gak bisa turu gini rame. Aku jaluk tolong kok lek gak bisa turu. Aja marah nang aku gitu. Wis ganti. Ya, tanganku tak lebok-lebokno di dodo-doe gini tak cekeli kabeh ngene, boleh anget-anget. Gua anggu tok iki. Lah sampe lak bojoku lah dibagi ganggu bojone wong ngene gak woyo gitu. Lucu. Jadi nek ndak iso Lagi tambah mesra Bu. iya wong ajane wong loro tok. Iya betul. Karena sing dikutang maneh. Ya, itu apa namanya? Misalnya gitu kalau mesti peseni aku jadi ganggu gini, saya itu biasanya wudhu sudah ambil Quran aja. Sak ngantuk gitu. Kalau sudah capek, kadang setengah jam sudah ngantuk sudah tidur gitu aja. Sudah tua gitu. Nah, nanti sampean akan merasakan itu. Sekarang belum aja di CNN. Nikmati adanya sekarang. Ternyata memang hidup itu ada masanya. Iya benar, ada masanya. Makanya gunakan waktu sebaik-baiknya. Dan sampai apa namanya ketemu di belakang dia jangan. Ya. Tukaran aja bojone Railo. Dari rahmati Allah lah minggat. Tidak. Paling tidak keadaan orang mukmin itu tidak lepas dari salah satunya. Oleh sebab itu setiap orang mukmin harus tetap memperhatikan hatinya dan seluruh anggota badannya untuk melaksanakan ketiga hal itu. Apa wae Bang Bu? Apa itu? Berdasarkan mantol. Nah, satu harus belajar berusaha melaksanakan perintah Gusti Allah. Termasuk sholat jamaah itu shollu kama ra'aitumuni usolli. Jadi Kanjeng Nabi mengatakan sholatlah kamu sebagaimana aku melaksanakan sholat. Lah, dalam sejarah diterangkan Nabi belum pernah meninggalkan sholat berjamaah. Terus saiki ya apa aku sampai gitu loh. Jenengan kali kula sholat jamaah yo. Ya wis dijawab dewe di dalam hati. Kalau menjenengan alhamdulillah aku selama ini sudah jamaah, ya lanjutkan. Kalau belum ayo nang tobat. Aku mesti urip. Ya benar itu perintah Allah. Jauhi larangan Allah. Apapun yang dilarang oleh Allah, ya sudah ayo kita jauhi. Gak oleh ngerasani wong, gak oleh nengekan, gak oleh sombong. Ayo belajar menjadi orang yang tawadhu. Ayo belajar menjadi orang yang tidak banyak cincong, wis hedikirai gitu ya. Terus yang ketiga apa Pak? Kita coplok nah sudah, ya itu tadi takdir Allah sudah dinikmati aja apa adanya. Ya dapat suami kayak gini sudah itu rezekimu. Dapat anak kayak gini sudah nangis sama Allah. Aku dibutuh anak, aku diginikan apa? Sudah kembalikan semuanya kepada Allah. Insya Allah dengan kali pula akan menjadi orang yang bahagia fitini wa dunya wal akhirah. Alhamdulillah banyak sudah
Pelajaran ini poliwaek juga. Muka-muka bisa diambil manfaatnya, muka-muka bisa ngaji lagi. Waktunya yang akan datang 3 perkara yang tidak dapat dicapai dengan 3 cara. Ya, apa itu waktunya akan datang akan kita pelajari. Muka-muka kayak seger waras panjang umur bisa ngaji lagi. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.